Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa. Kenikmatan yang tiada tara. Dan bahkan nikmat itu siapapun yang bernama hamba tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Dan yang kedua kali, marilah kita aturkan salawat dan salam. Semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para muballigh dan muballighat yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mau menyampaikan tugas seorang muballigh dan muballighat dalam menghadapi konsensus wabah COVID-19 ini. Jadi pada intinya bahwa tugas kita sebagai muballigh ini seperti apa untuk menghadapi musibah atau wabah yang telah melanda kita atau melanda dunia saat ini. Ikhwan fillah, pertama yang perlu kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan segala macam bentuk ujian apapun bentuknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan, memberikan musibah, ujian apapun bentuknya, itu tidak pernah melebihi batas daripada kemampuan seseorang hambanya. Artinya ikhwan fillah, Allah memberikan ujian untuk kita, memberikan musibah untuk kita. Itu menandakan pertama bahwa Allah sayang terhadap kita. Dan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah. Itu menandakan bahwa hanya diri kita saja yang bisa menghadapinya, maka orang lain tidak bisa. Artinya apa? Ketika Allah memberikan ujian pada saya yang berbentuk beda dengan ujian yang antum alami, maka yang ujian yang Allah berikan untuk saya itu hanya saya saja yang bisa lalui, dan anda semua tidak bisa melalui apa yang bentuk ujian yang diberikan Allah terhadap saya. Begitupun sebaliknya, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, memberikan cobaan kepada anda, ikhwan fillah, muballighat, Allah memberikan ujian, itu ya menandakan bahwa hanya anda saja yang bisa melalui ujian itu, maka saya tidak bisa. Itu yang pertama yang perlu kita cantumkan di dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua, tugas kita bahwa kita harus memahami betul-betul bahwa musibah hadir di tengah-tengah kita. Ini menandakan bahwa kemungkinan besar begitu banyak manusia melakukan kesalahan, bahkan melakukan kemaksiatan. Lalu cara pandang kita menghadapi situasi seperti ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wabah ini tidak lain, saudara-saudaraku, memberikan peringatan kepada kita sebagai manusia. Ya ayuhan nas. Jadi bagaimana kita sebagai manusia ini, Allah memberikan peringatan bahwa sudah banyak kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka dengan hadirnya wabah ini, agar supaya dengan maksiat yang telah kita lakukan itu berhenti. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ikhwan fillah, cara pandang kita yang ketiga ialah dengan hadirnya wabah ini tidak lain memberikan kita bahwa supaya ada dalam diri kita ini sifat introspeksi diri atau sifat merenungi segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kita tahu, siapapun tahu bahwa
insan tidak luput dari kesalahan. Nah, ketika kita mengetahui hal itu, maka lalu apa tugas kita sebagai hamba yang tidak pernah jauh dari kesalahan, yang senantiasa melakukan kesalahan? Maka tugas kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan, dan bahkan sering kali Allah memberikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Pada dasarnya, saudaraku ikhwani fillah, mubalik dan mubalikku, kita ini adalah orang-orang yang tenang. Kita ini orang-orang yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita dilahirkan penuh dengan kesucian. Kita dilahirkan dari rahim ibu kita adalah orang-orang yang senantiasa bersih. Lalu bagaimana dengan hidup kita sekarang ini supaya bisa mengembalikan hal-hal fitrah tadi? Kemudian lanjutan dari tadi bahwa kita dilahirkan penuh dengan ketenangan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketegasan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tenang dan penuh lapang dada. Itu yang Allah harapkan. Bagaimana hadirnya wabah ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan istilahnya, jangan panik, jangan tergesa-gesa, jangan khawatir. Sebab orang yang panik, orang yang tergesa-gesa, orang yang khawatir, itu menandakan bahwa kualitas keimanan sangatlah tidak membaik. Artinya turun imannya. Akan tetapi orang-orang yang beriman, mengaku diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, dia menyadari bahwa kepanikan, kegelisahan, kekhawatiran itu menandakan bahwa tidak punya iman, dan bahkan tidak ada iman di dalam dirinya. Beda dengan orang-orang yang beriman. Ketika hadirnya bulan Ramadan, mereka gembira. Ketika hadirnya wabah ataupun penyakit, tugas mubaligot adalah gembira. Gembira dalam arti dengan hadirnya musibah ini bisa merenungi segala perilaku, segala dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan. Itu beberapa tugas mubalik yang perlu kita waspadai dan yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan.